Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Julia Babalu. Di saat ini saya akan membuat video mengenai pemeriksaan Leopold yang terbagi menjadi 4, yaitu Leopold 1, Leopold 2, dan Leopold 3. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah maternitas 2. Dan sekiranya materi ini sangat bermanfaat dan mohon disimak video selanjutnya. Baik, di saat ini saya akan membuat video mengenai pemeriksaan Leopold. Dan Leopold ini terbagi menjadi 4, yaitu Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Nah, yang pertama di sini ada pengertian. Suatu Leopold merupakan suatu teknik pemeriksaan untuk mengukur tinggi fundus uteri dengan cara percobaan dan merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu menggunakan tangan pemeriksaan dalam posisi tertentu atau memindahkan bagian-bagian tersebut dengan cara tertentu menggunakan tingkat tekanan tertentu. Kemudian tujuan dari pemeriksaan ini yang pertama itu menentukan tinggi fundus uteri dan usia kehamilan, kemudian menentukan letak punggung dan bagian-bagian terkecil dari janin, kemudian menentukan letak janin dalam rahim dan menentukan bagian terendah janin dan menilai apakah sudah masuk dalam rongga panggul. Kemudian yang kelima yaitu mengetahui lebih awal pada adanya kelainan serta rujukan tepat waktu. Nah, untuk prosedur di sini persiapan pasien, kemudian jelaskan kepada ibu apa yang akan kita lakukan, jelaskan tujuan dan hasil yang diharapkan pada pemeriksaan ini. Dan berikut kemudian jelaskan pemeriksaan ini kadang menimbulkan rasa nyeri. Kemudian jika ibu sudah bersedia, kita meminta persetujuan untuk melakukan tindakan. Kemudian yang berikut ada persiapan alat, yaitu pertama tempat tidur, selimut atau kain, kemudian ada vitameter atau medline, kemudian ada alat tulis, kemudian ada status ibu hamil atau buku KIA, kemudian juga ada buku register, dan kemudian ada sarana. Dan kita masuk pada pemeriksaan. Yang pertama kita menyapa ibu dan mempersilahkan ibu duduk. Kemudian memberitahukan ibu tentang pemeriksaan. Kemudian mencuci tangan serta mengatur posisi ibu dengan menekuk lutut. Ibu tekuk lutut. Kemudian menyisihkan pakaian ibu ke seluruh bagian perut. Kemudian menutup paha dan kaki ibu dengan selimut. Ini ibu. Kemudian melakukan palpasi Leopold 1, yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri yang terdapat pada janin dan di fundus uteri. Pemeriksaan berdiri di sebelah kanan ibu dan melihat ke arah muka. Kaki ibu ditekuk, rahim dibawa ke bawah untuk menentukan tinggi fundus. Menggunakan jari, menggunakan pita sentimeter. Kemudian gerakan kedua jari dan berada di fundus uteri. Tentukan bagian janin dan fundus uteri. Kemudian ketika sudah selesai tindakan, kemudian kita catat hasil yang kita dapati pada pemeriksaan Leopold 1. Lakukan palpasi pada Leopold 2, yaitu kedua tangan dipindah ke samping kanan perut ibu. Kemudian raba sisi rahim menggunakan kedua telapak tangan, dorong rahim ke satu sisi sambil meraba dan melakukan perlahan-lahan bagian janin yang berada di sisi tersebut. Kemudian tentukan letak pinggang janin. Dan ketika sudah melakukan palpasi pada Leopold 2, kita catat hasil yang melakukan palpasi di Leopold 3. Letakkan tangan kanan di atas simpis, kemudian ibu jari sebelah kanan pasien dan tempat jarinya di sebelah kiri pasien. Goyangkan ke bawah janin ke kanan secara lembut dan perlahan, jangan sampai pasien merasa kesakitan. Kemudian tentukan letak bagian bawah janin. Nah, ketika sudah melakukan tindakan Leopold 3, catat hasilnya. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan palpasi Leopold 4. Kemudian posisi membelakangi pasien. Raba bagian janin terletak di sebelah
bawah dengan kedua telapak tangan dan seberapa jauh bagian tersebut telah kita masuk ke dalam pintu atau pinggul. Kemudian tentukan bagian janin yang berada di bawah. Perkirakan apakah terdapat distorsi kepala janin dengan pinggul. Kemudian tentukan berapa jauh bagian bawah janin tersebut telah masuk pintu atau pinggul. Nah, demikianlah beberapa tindakan, yaitu tentang palpasi pada Leopold dari Leopold 1 sampai Leopold. Demikianlah video singkat mengenai pemeriksaan Leopold 1, 2, dan 3 dan 4. Sekiranya materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.